Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sahabat PMI di mana saja berada. Kita bertemu kembali di acara ngopi, ngobrol penuh inspirasi di PMI Provinsi Lampung. Dan untuk malam ini kami kedatangan tamu dari PMI Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yaitu Mas Raden Endro Teguh Kusumo. Tapi saya akan panggilnya Mas Endro aja nih ya. Iya, Pak. Mas Endro ya, selamat malam Mas Endro. Selamat malam. Gimana nih, sehatnya ini? Alhamdulillah. Gimana kondisi selama di Lampung ini? Alhamdulillah, senang, Pak. Alhamdulillah kalau begitu ya. Untuk malam ini mungkin rekan-rekan sekalian dan saya mohon sekali untuk kelanjutan acara kami ini untuk jangan lupa untuk subscribe dan like-nya sehingga acara ngopi kita ini akan berkesinambungan. Untuk malam ini kami akan mencoba membicarakan tentang adaptasi perubahan iklim atau API ya, Mas Endro. Ya, betul, Pak. Saya dapat informasi ini Mas Endro spesialisasi API ini, perubahan iklim ini. Bagaimana nih Mas Endro, pada akhir-akhir ini kelihatan cuaca semakin ekstrim, sehingga kemarin ada beberapa hambatan dalam penyeberangan Bakauheni Merak, Merak Bakauheni sebaliknya. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi perubahan iklim ini? Mohon sedikit penjelasan, syukur kalau banyak. Iya. Oke. Jadi baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya kami diundang kemari. Ini merupakan suatu puji syukur juga ya, karena baru pertama kali, Pak, saya ke Lampung ini. Ke Lampung, alhamdulillah. Ya, nanti akan sering kali mungkin, Mas. Oke, insya Allah ya. Iya. Kebetulan saya diutus dari PMI Pusat untuk jadi fasilitator untuk lokal latih di Lampung ini. Lampung, jadi ya. di PMI Provinsi Lampung. Nah, saya nantinya akan melakukan sharing ilmu terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Iya. Nah, seperti kita ketahui, ini perubahan iklim merupakan fenomena global, Pak. Iya. Yang mana kita sebagai masyarakat yang merupakan komponen dari masyarakat yang global ini memang harus melakukan upaya-upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Iya. Yang mana itu terjadi karena terjadinya pemanasan global, dan dari pemanasan global itu diakibatkan dari adanya efek rumah kaca, di mana penggunaan gas-gas rumah kaca itu meningkat. Iya. Sehingga harapannya untuk mengantisipasi, paling tidak untuk mengurangi lah dampak dari perubahan iklim tersebut, kita dari PMI khususnya gencar untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana sekaligus adaptasi perubahan iklim. Nah, itu yang akan nanti kami lakukan di PMI Provinsi Lampung ini dengan lokal latih adaptasi perubahan iklim dengan peserta dari teman-teman KSR di PMI Provinsi Lampung. Nah, sekarang tadi perubahan iklim sampai sejauh mana, Mas ya? Atau ada berapa jenis di Indonesia ini iklim? Kalau di luar negeri kan mungkin, atau di negara Eropa. Nah, kalau kita di Asia ini kan tentunya akan berpengaruh dengan kondisi lapangan ya, kondisi negara kita yang tropis, lembab ya. Tentunya akan mempengaruhi iklim. Nah, kira-kira ada model waktu atau bagaimana ini? Kalau berubah kan artinya saat ini iklimnya seperti apa, nanti berubah iklim menjadi seperti apa. Nah, untuk di Indonesia ini gimana nih, Mas? Ya, jadi sepanjang yang saya pelajari bahwa dengan adanya perubahan iklim ini merupakan jangka waktu yang cukup lama. Ya. Ya, berbeda dengan cuaca. Kalau cuaca kan jangka waktu pendek, sedangkan perubahan iklim yang dimaksud ini kurun waktunya sekitar 30 tahun ke atas. Oh, ya. Nah, salah satu indikator yang kita rasakan ini, Pak, biasanya kalau di daerah-daerah yang pegunungan, mungkin dahulu kita rasakan daerah tersebut merasa sejuk sekali. Namun akhir-akhir ini suhu udara itu semakin meningkat. Nah, itulah yang merupakan salah satu fenomena perubahan iklim berupa adanya pemanasan global. Jadi suhu di bumi ini lambat laun perlahan meningkat tadi dari efek rumah kaca karena banyaknya penggunaan emisi-emisi karbon dan gas-gas rumah kaca lainnya. Gitu. Berarti bisa mempengaruhi musim ya, Mas ya? Ya, betul. Karena
seingat saya dulu waktu kecil kalau udah musim hujan sampai ke April katanya kan semakin sedikit. Nah udah itu kemarau. Nah dengan adanya perubahan iklim ini apakah mempengaruhi siklus dari musim penghujan dan musim kemarau kita ini, Mas? Jelas sekali itu, Pak. Jadi yang misalkan kita katakanlah setahun ada 12 bulan, biasanya kalau dulu kita masih bisa tuh setengah tahun, 6 bulan itu musim kemarau, selebihnya yang 6 bulan lagi adalah musim penghujan. Tapi dengan terjadinya perubahan iklim ini, kadang-kala kita sulit untuk memprediksi. Bahkan para petani pun yang biasa menggunakan kalender kearifan lokal mereka, yaitu titi mongso, misalkan kapan masa tanam, kapan masa semi, kemudian kapan masa panen, itu berubah. Sehingga kita agak sulit untuk memprediksi apakah ini nantinya musim penghujannya berapa bulan, musim kemarau berapa lama. Nah kadang-kadang itu sulit diprediksi. Sehingga bisa jadi dalam 1 tahun kemaraunya lebih panjang daripada musim penghujannya atau sebaliknya. Nah apalagi dengan adanya efek La Nina, kemudian ada El Nino, itu membuat cuaca itu semakin tidak menentu. Ya, jadi sering terjadi bahkan di beberapa wilayah di Indonesia yang tidak pernah, katakanlah dalam tanda kutip, sampai mencapai titik beku, itu sampai beku. Kemudian pernah terjadi hujan es. Nah itu beberapa fenomena-fenomena yang diakibatkan karena adanya perubahan iklim. Untuk di Indonesia pernah terjadi hujan es? Pernah, Pak. Ya, pernah terjadi ya? Browsing aja beberapa wilayah, misalkan di Bandung, di mana lagi itu pernah terjadi sampai terjadi hujan es ya. Nah berarti perubahan iklim ini besar sekali ya pengaruhnya terhadap musimnya. Musim yang ada. Walaupun negara kita ini kan sebetulnya kalau dulu itu sudah pasti ya. Iya, betul. Musim penghujan, musim kemarau. Nah memang kemarin akhir-akhir ini juga sehingga menyulitkan untuk para petani untuk tanam ya, tanam. Dia kalau hitungan kearifan lokal mungkin ini akan mendapat air, ternyata dia tidak mendapat air sehingga banyak gagal ya. Dan tentunya ini juga akan mempengaruhi dengan tugas-tugas PMI ini Mas ya. Betul, karena perubahan iklim ini tentunya akan membawa dampak ya, mohon maaf kalau bisa jangan sampai terjadi ya, terjadi bencana kan. Nah tentunya juga ya contoh aja bencana kekeringan tentunya itu walaupun kelihatannya sepele Mas ya, tidak ada air tapi akan berdampak yang cukup besar ya. Nah terus mengenai adaptasi perubahan iklim ini di dalam kaitannya dengan rekan-rekan relawan yang sudah jelas di PMI ya, ada relawan kita baik maupun SIBAT atau relawan-relawan TSR atau KSR. Sampai sejauh mana ini kira-kira mereka bisa memberikan penerapan pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ini dengan cara apa ini? Iya, baik. Jadi dari para peserta pada lokal latih adaptasi perubahan iklim ini, sebelum nantinya mereka terjun ke masyarakat, kita akan beri materi atau kita bekali terkait dengan materi panduan keterampilan hidup, Pak. Oh ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan, dari mereka, para relawan kita ini, baik SIBAT maupun KSR yang bertugas, dibekali ilmu keterampilan life skill, keterampilan hidup. Untuk apa? Mereka nantinya akan mengajak masyarakat ya di sekitar wilayah mereka masing-masing di desa atau kelurahannya untuk menciptakan masyarakat itu menjadi masyarakat yang tangguh akan bencana dan perubahan iklim. Nah, mereka nantinya akan belajar juga selain dibekali ilmu panduan keterampilan hidup, kemudian juga nantinya mereka harus memahami ada dimensi ketangguhan. Jadi masyarakat itu nantinya mencapai masyarakat yang tangguh dan harapannya nanti setelah menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana maupun perubahan iklim, nantinya mereka bersama-sama bisa eksis, bisa untuk tangguh menghadapi bencana ataupun adanya dampak-dampak dari perubahan iklim. Tentunya pionir-pionir relawan yang termasuk SIBAT ya. Siaga bencana berbasis masyarakat, tentunya nanti masyarakat ini SIBAT ini bisa memberikan ilmunya kepada masyarakat ya sehingga menjadi masyarakat tangguh. Nah terus dimensi Mas untuk ketangguhan ini. Dimensi untuk ketangguhan ini kira-kira apa ya? Karena mungkin banyak
banyak orang yang belum tahu atau belum mendapatkan informasi tentang dimensi ketangguhan. Kalau bisa tolong dijelaskan sehingga nanti akan menambah wawasan kepada masyarakat tentunya yang melihat tayangan ini dan nanti menambah ilmu pengetahuan di dalam masyarakat tentunya gitu Mas. Gimana Mas ini? Ya, jadi perlu diketahui bahwasanya ada 11 dimensi ketangguhan Pak, yang sebagai parameter atau indikator sebuah masyarakat itu dikatakan tangguh terhadap bencana ataupun perubahan iklim. Nah, antara lain salah satunya manajemen risiko, yang mana di sebuah wilayah, di komunitas masyarakat ini hendaknya sudah mempunyai suatu mekanisme yang mengatur tentang manajemen risiko. Apakah di sebuah desa itu sudah mempunyai kebijakan yang mengatur tentang manajemen risiko? Contohnya, apakah di desa sudah mempunyai rencana kontingensi baik bencana maupun perubahan iklim? Tentunya harus ada SOP di dalamnya. Kemudian di desa juga memiliki tim yang tangguh, ya artinya tim respon bencana atau tidak. Nah itu. Terus kemudian akses menuju tempat evakuasi. Terus juga ada rambu-rambu evakuasi. Nah itu kira-kira gambaran. Itu di yang pertama di manajemen risiko. Terus di dimensi yang kedua ada kesehatan. Nah bagaimana nih masyarakat agar tangguh dalam bidang kesehatan? Tentunya baik secara preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk apa? Menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya. Perilaku PHBS tentunya harus ditingkatkan di masyarakat. Terus kemudian akses menuju layanan kesehatan itu juga perlu ditingkatkan. Kemudian infrastruktur dari kesehatannya itu sendiri, apakah berupa rumah sakit, klinik, puskesmas, dan pos-pos pelayanan kesehatan lainnya. Termasuk juga tenaga kesehatan yang mencukupi di sebuah wilayah atau desa, mulai katakanlah dari dokter, perawat, kemudian bidan dan seterusnya. Terus ada pula ini jaminan kesehatan. Nah seperti di negara kita kan sudah ada BPJS, ada Jalkesmas gitu. Nah itu salah satu bentuk untuk menciptakan masyarakat yang tangguh di bidang kesehatan. Dan masih banyak lagi, misalkan di bidang air dan sanitasi. Kemudian ada pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, pangan dan gizi. Dan juga untuk menciptakan masyarakat yang tangguh ini ada dimensi sosial Pak. Antara lain ada kohesi sosial, di mana kohesi sosial itu merupakan adanya suatu keterikatan secara batin di masyarakat itu, bagaimana mereka saling peduli satu sama lain, ada suatu bentuk kerjasama, ada bentuk suatu mekanisme untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial di sekitar mereka. Terus kemudian juga ada yang tangguh secara inklusi, dan juga yang terakhir ada keterhubungan. Artinya dari 11 dimensi yang ada ini itu saling terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, apabila dari 11 dimensi ketangguhan ini sudah tercapai dalam suatu masyarakat, katakanlah di desa, maka boleh dikata masyarakat desa tersebut sudah menjadi masyarakat yang tangguh bencana. Tangguh bencana ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Mas ya untuk ke depan pemerintahan baik di kabupaten maupun desa dapat mengsisipkan untuk program ketangguhan ini baik melalui OPD maupun melalui PMI di kabupaten tentunya. Nah untuk kali ini Lampung mungkin karena ini ada pelatihan kemarin Mas ya dari Kabupaten Tanggamus kalau nggak salah ya, sebagian besar sibatnya. Mudah-mudahan nanti sibat-sibat di Kabupaten Tanggamus ini bisa menularkan ilmunya ke Doktular tentang apa sih adaptasi perubahan iklim, apa sih tentang cakupan daripada dimensi ketangguhan. Nah Mas, ada satu Mas yang perlu dijelaskan, mungkin ini masyarakat awam juga belum tahu, tentang climate smart. Apa sih yang dimaksud tentang climate smart ini? Sehingga nanti mungkin ada hubungannya dengan ketangguhan di lapangan buat rekan-rekan relawan ini. Mohon ini Mas. Jadi climate smart di sini adalah cerdas iklim, Pak. Cerdas iklim. Jadi, ini sebagai gambaran dulu ya. Jadi bisa jadi dalam suatu wilayah perdesaan maupun perkotaan boleh dikata masyarakat itu misalkan yang terdampak banjir. Masyarakat itu karena dari riwayat kejadian bencana yang dulu akhirnya apa? Menganggap banjir itu sebuah fenomena yang biasa, yang lumrah terjadi. Oh, itu udah langganan, Pak. Kalau hujan pasti banjir. Gitu. Banjir.
Namun dengan adanya fenomena perubahan iklim ini bisa jadi Pak, intensitasnya itu semakin bertambah. Banjirnya memang berbeda, Ya, banjir jadi berbeda. misalkan, Ya. ya memang itu sebuah langganan banjir. Tapi kalau dicermati lebih jauh, misalkan 5 tahun yang lalu banjirnya hanya katakanlah 30 cm. Kemudian berulang lagi tahun berikutnya hingga sekarang itu semakin intensitasnya semakin tinggi. Tuh. Kemudian dari frekuensi, contoh dari riwayat kejadian bencana yang dulu, oh banjir di sini misalkan 5 tahunan Pak. Ya. Nah tapi kalau kita cermati lebih detail lagi, ini intensitasnya akan semakin dekat. Yang tadinya 5 tahunan menjadi banjir 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahunan jadi 2 tahunan. Ya. 1 tahunan. Bahkan 1 tahun bisa terjadi 2, 3 bahkan 4 kali banjir yang cukup signifikan. Nah, masyarakat kalau tidak diberitahu terkait dengan fenomena perubahan iklim ini, mereka hanya menganggap banjir itu lumrah biasa. Tapi dengan adanya fenomena perubahan iklim ini yang mengakibatkan dampak dari bencana itu akan semakin besar. Nah, disinilah kita mulai menyadarkan masyarakat bahwa apa yang terjadi di sekitar kita, bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita itu merupakan efek adanya perubahan iklim ini. Sehingga kita mengajak masyarakat agar dalam tanda kutip melek informasi terkait perubahan iklim. Dari pengetahuan yang didapat, akhirnya nanti mereka bisa mengadopsi. Kemudian mereka bisa melakukan adaptasi apa-apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi perubahan iklim. Itu seperti itu gambarannya. Ya. Ya memang kalau dulu-dulu sepertinya sudah dianggap biasa Mas ya. Karena saya juga waktu kecil dulu kalau untuk mengetahui kalau mau ada banjir atau segala macam, katakanlah kalau kita sedang mandi di kali lah untuk ngelihat air datang yang lebih besar, saya sering menumpuk batu Mas. Jadi batu dari yang paling besar sampai batu paling kecil itu sehingga nanti ketemu sekitar beberapa batu. Jadi kita tahu nanti, wah ini air akan pasang ini. Kalau batu udah batu sekian itu berarti ini akan ada air banjir datang ini. Itu kebiasaan dulu. Karena kita pasti tahu nih kalau dengan iklim yang lembab di atas pegunungan akan menimbulkan hujan sehingga akan mengirim air ke hilir gitu. Nah tapi sekarang memang kadang-kadang tidak bisa diterka Mas. Seperti kemarin saja. Di Bandar Lampung ini ada hujan yang cukup lumayan curahnya. Yang minggu lalu hujan semalaman, tetapi hujan yang curahnya ringan, tidak menimbulkan dampak apa-apa. Makanya saya bilang menyebutnya ini hujan barokah kata saya ini. Air tanah akan bertambah karena dia datangnya tidak banyak. Nah seminggu kemudian intensitasnya cukup tinggi sehingga menimbulkan korban. Ada yang kebanjiran, bahkan ada korban jiwa karena ada anak yang hanyut dan ketemukan sudah tidak bernyawa lagi. Nah tentunya ini mungkin yang para relawan kita di lapangan untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat ya Mas ya, pada masyarakat. Nah terus tentunya untuk mencapai sehingga masyarakat tangguh ini, usaha-usaha apa saja Mas kira-kira nanti yang akan bisa dilakukan oleh para relawan kita? Ya mungkin tentunya dukungan dana dari pemerintah daerah Mas ya. itu udah pasti ya. Nah tetapi dengan tidak ada dana, dengan seminim mungkin sehingga ini bisa terlaksana ini Mas. Gimana Mas menurut Mas kira-kira apakah ilmu yang kemarin diberikan kepada para sibat ini bisa yakin bisa berjalan dengan baik? Jadi yang materi yang kami berikan untuk teman-teman relawan PMI ini lebih menyasar ke ini lebih tidak menggunakan dana yang cukup banyak sehingga bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri secara swadaya. Nah, ada beberapa model adaptasi di beberapa bidang yang kita lakukan, antara lain di bidang kesehatan, kemudian air dan sanitasi, kemudian di ekosistem atau lingkungan, dan juga di ketahanan pangan, Pak. Jadi kita akan fokus ke 4 elemen ini. Yang pertama mungkin di bidang kesehatan, nanti dari relawan ini akan dilatih terkait materi-materi apa-apa saja yang dilakukan sebagai upaya adaptasi bidang kesehatan. Contoh kata seperti yang sekarang dalam kondisi masih pandemi ini, kita melakukan prokes itu termasuk salah satu wujudnya, mencuci tangan yang baik dan benar dengan 6 langkah. Terus kemudian membiasakan pola hidup bersih yang sehat, PHBS-nya dijaga.
Terus jangan lupa vaksinasi, imunisasi untuk Ketahanan daya tubuh. ya. Terus kemudian juga ada upaya-upaya bagaimana caranya, misalkan untuk memprioritaskan kelompok rentan, Pak. Ya. Dalam hal ini misalkan bayi, ya. anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia. Saat terjadi keadaan termasuk darurat, difabel ya? Iya, difabel, termasuk difabel. Itu bagaimana caranya agar bisa mengakses layanan kesehatan secara cepat. Iya. Jadi jangan sampai mereka justru akan bertambah konsekuensinya karena tidak mendapatkan akses atau layanan kesehatan. Iya. Itu di bidang kesehatan antara lain seperti itu. Terus salah satu dampak dari perubahan iklim kan meningkatnya ini kasus-kasus yang endemik penyakit menular. Nah ini kita bisa memutus rantai di situ. Iya. Misalkan kalau yang DBD kita lakukan upaya pemutusan mata rantai dengan nanti tim relawan ini menjadi jumantik, juru pemantau jentik, supaya nantinya tidak sampai ke arah endemik DB di situ, di sekitar masyarakat berada, itu di bidang kesehatan. Terus kemudian di bidang air dan sanitasi. Nah, kita akan melatih dalam hal ini masyarakat untuk bisa bagaimana caranya menyediakan pasokan air itu sepanjang tahun. Nah, bisa jadi ada suatu wilayah yang secara air mungkin banyak tersedia di alam, namun kurang layak pakai. Nah, di situ relawan kita latih bagaimana melakukan namanya water treatment, pengolahan air, dari air misalkan yang ada di sekitar mereka, entah air dari sumber mata air, sumur, sungai, kemudian diolah secara mandiri, sederhana, dan itu sangat mudah dilakukan sehingga dalam tanda kutip tidak memerlukan biaya yang besar. Cukup besar ya. Terus di samping itu juga kita melatih masyarakat dari pasokan air tersebut bisa diolah atau dikelola sehingga tidak terbuang percuma. Katakanlah kalau habis mandi bisa ditampung, kemudian diolah lagi, bisa digunakan nantinya misalkan untuk menyirami tanaman, bisa untuk hal-hal yang lain. Sehingga kita melakukan efisiensi dari air yang tersedia. Termasuk juga masalah sanitasi. Sanitasi juga bagaimana misalkan masyarakat yang selama ini masih belum katakanlah membuang air BAB di jamban yang higienis. Nah, kita arahkan, kita latih, kita upayakan agar di rumahnya itu membuat jamban yang higienis. Itu di bidang air dan sanitasi. Terus ada lagi yang di bidang ekosistem. Nah, fokus atau tujuan utama kita di situ masalah lingkungan, Pak. Jadi bagaimana caranya agar lingkungan di sekitar kita itu bisa kembali menjadi hijau. Kita lakukan reboisasi. Kalau yang di pantai kita lakukan rehabilitasi hutan pantai, menanami lahan-lahan yang kritis. Nah, itu salah satu daya upaya kita. Sehingga nantinya dengan kita melakukan penanaman, reboisasi di sekitar tempat-tempat yang kritis, itu nantinya bisa untuk mengurangi dampak dari banjir, abrasi kalau yang di pantai, abrasi pantai, kemudian kalau yang di pegunungan mengurangi dampak longsor. Dan yang keempat, kita berfokus kepada masalah ketahanan pangan. Nah, tadi kembali ke contoh dampak dari perubahan iklim. Misalkan terjadi kekeringan yang berkepanjangan atau mungkin banjir, sehingga bisa jadi masyarakat kita yang di perdesaan yang dalam hal ini mata pencarian utamanya adalah bertani. Saat misalkan mereka sudah menanam tapi kemudian terjadilah bencana, saat mau panen kebanjiran, gagal panen. Nah, kita melatih masyarakat untuk bisa melakukan upaya-upaya ketahanan pangan. Contohnya dengan melatih masyarakat agar mempunyai mata pencaharian alternatif, Pak. Dengan harapan misalkan dengan tadi sawahnya jadi gagal panen karena terendam, kemudian terjadi kekeringan, jadi mereka nggak bisa bertanam, mereka punya sumber mata pencaharian alternatif. Misalnya selain bertani juga berdagang, bertani tapi juga menjadi teknisi, misalnya bertani menjadi misalkan tukang kayu, tukang batu dan seterusnya. Sehingga harapannya dari keluarga itu masih bisa tetap eksis. Di samping itu juga kita juga melatih para relawan kita yang nantinya meneruskan ke masyarakat adalah untuk upaya ketahanan pangannya dalam bentuk melatih masyarakat manakala terjadi bencana seperti yang tadi disebutkan masih bisa mengolah jenis bahan pokok yang lain untuk dijadikan bahan makanan pengganti, Pak.
Misalkan kita terbiasa makan nasi dari beras, padi, Ya. mungkin saat Beralih. terjadi kekeringan, kita nggak bisa pasokannya berkurang. Nah, mungkin ke singkong, kalau Singkong, ya. wilayah tersebut produksi yang Produksi lainnya singkongnya singkong, cukup, ya. atau jagung, atau Ya. bahan-bahan pokok yang lain. Itu kira-kira Pak. Oh, Jadi ada ya. 4 bidang yang kita fokus ke dalamnya sehingga masyarakat nantinya bisa menjadi masyarakat yang tangguh bencana. Iya. Berarti cukup banyak juga ilmu yang diberikan kemarin kepada ini. Saya rasa mungkin gini Mas, nanti kita sambung di waktu-waktu tertentu dengan topik yang lebih mendalam. Karena ini waktu juga pada sahabat PMI di mana saja berada. Mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat dan tentunya dari unsur pemerintahan juga dapat merangkul relawan sifat kami yang ada di desa sehingga dapat bekerja dengan sempurna. Terima kasih, saya akhiri dari PMI Provinsi Lampung. Salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.